Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Yudi Haryono, mahasiswa dari Universitas Taristia Program Studi Akuntansi Syariah. Pada kesempatan video kali ini, saya akan belajar bagaimana caranya melakukan proses-proses setup terkait tugas ERP di aplikasi Oracle. Yang akan kita setup pertama adalah kita melakukan assign terkait setup responsibility dan kita membuat akses user untuk kita bisa memasukkan menu-menu yaitu responsibility terkait dengan general ledger dan lain sebagainya. Untuk itu untuk langkah pertama adalah kita akan masuk ke em, menu utama daripada login daripada aplikasi Oracle di browser ya. Kita akan coba close terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke username yaitu Python dengan password yang sudah diberikan aksesnya oleh dosen pengampu. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah setelah login, kita akan memilih menu yang namanya sistem administrator. Kita cari menu yang namanya sistem administrator. Selanjutnya kita pilih security di sebelah kanan di personalize. Kita pilih security, kita cari scroll ke bawah. Security, user security responsibility. Kita pilih responsibility. Oke, ini sudah terlihat tertampil security responsibility. Kita pilih define. Setelah itu kita open dari yang telah kita unduh link untuk akses ke aplikasi Oracle. Oke, sebelumnya mohon ditunggu. Sekali lagi kita coba buka hasil yang kita unduh. Saya ini udah expired, kita coba sekali lagi responsibility, kita pilih eh, file define, lalu akan mengarahkan dari browser ke aplikasi utama daripada Oracle. Ini kita buka menu utamanya. Yang pertama yang akan kita lakukan setup adalah responsibility yang nantinya akan kita assign kepada user yang nanti akan kita buat. Yang akan kita buat pertama terkait responsibility yaitu membuat variable super user dengan kode awalannya itu kode kita. Karena ini tugas SP, maka saya berikan kode awal di depan yaitu SP12. Saya tambahkan lagi Y-nya, ada UD-nya, inisial saya, lalu kita klik variable super user. Variable super user. Oke, mohon maaf saya belum melakukan share screen. Saya akan coba ulangi. Saya akan ulangi untuk membuat possibility-nya. Oke, ini. Oke,
Dan kita sudah masuk ke aplikasi utama daripada Oracle. Kita akan membuat yang pertama adalah membuat responsibility payable super user dengan nama di bawahnya yaitu payable. Lalu untuk responsibility key-nya kita copy dari responsibility name ke responsibility key. Jangan lupa kita lakukan ubah tanggalnya menjadi tanggal tahun 2026 di bulan Januari. Enter. Selanjutnya kita memilih data group yaitu name-nya sebagai standar. Kita utamakan mencari dengan ketiga atau kita bisa menggunakan search di center yang kiri atas. Ini kita pilih standar. Lalu untuk application-nya kita pilih variable. Kita ketik saja variable. Oke. Lalu untuk menu ininya kita pilih IP Navigate UI. Nah, kita bisa ketik atau kita bisa kembali untuk menekan pencarian secara langsung. Awali dengan ini, enter. Atau kita bisa langsung pilih seperti ini. Oke, AP Navigate UI 12. Ini yang akan kita pilih adalah yang paling atas. Oke, setelah itu kita save. Pastikan transaksi komplit. Oke, yang kedua kita akan membuat responsibility yaitu inventory super user. Kita langsung blok saja di sini. Lalu kita tekan tombol new yang tambah. Kembali kita memberikan kode yang awalan yang sama. Inventory super user. Kita copy. Untuk application-nya kita pilih inventory. Lalu responsibility key kita copy dari responsibility name. Kita ubah juga tanggalnya ke tanggal 1 Januari 2026. Untuk name-nya kita buat standar. Untuk application-nya kita pilih inventory. Lalu untuk eh, menunya kita memilih menu INP Navigate. Kita cari di sini bisa atau kita ketik langsung jika memang kita sudah yakin namanya adalah sesuai yang akan kita cari. INP Navigate. Oke, kita pilih yang paling atas UNP Navigate Inventory Menu. Oke, setelah ini kita pilih name-nya itu all inclusive. Kita ketik all inclusive. Oh, salah ini. Sorry, 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 sorry. Enggak betul, ini kita salah. Ini kita ganti. Salah. Aduh, salah, salah, salah. Bentar, bentar. Ini kita clear dulu, salah ini.
Maaf, bentar. Aduh, kamu. Oke, bentar. Oke, kita ini salah. Kita memilih request grupnya itu all inclusive. Kita cari saja biar tidak salah memilih. All inclusive. Coba kita cari lagi. All inclusive. Oke, kita pilih yang tengah. All inclusive inventory. Otomatis ininya mengubah inventory bawahnya. Lalu kita set. Pastikan transaksi complete. Selanjutnya kita akan membuat responsibility yang lainnya. Namun untuk di awal ini kita hanya membuat inventory super user dan payable super user. Coba untuk memastikan kita apakah inventory payable super user kita sudah benar. Kita coba memastikan terlebih dahulu. Kayaknya tadi saya salah memasukkan terkait dengan. Oke, kita coba cari lagi. SP12, sorry, SP12 payable. Oke, oke, ini udah betul semuanya. Oke, ini udah betul, yang tadi betul. Selanjutnya kita akan membuat username dan memasukkan responsibility ke dalam username yang sudah kita miliki nantinya. Kedua responsibility yang payable dan inventory, lalu berikut dengan eh, responsibility lainnya. Yang pertama adalah kita close terlebih dahulu, lalu kita pilih switch, yaitu responsibility. Kita pilih sistem administrator, administrator. Selanjutnya kita pilih security, lalu kita pilih user, lalu define. Selanjutnya kita membuat username dengan kode awalan sama, SP12Y, SP12UD. Karena tadi ini sudah ada, maka saya lebihkan satu UD. SP12. Kalau saya gabung, ini nggak akan mau karena saya udah pernah punya existing. Jadi saya mesti menambahkan UD H gitu ya. Oke, untuk passwordnya kita berikan password awal. Kita tekan enter, enter lagi. Untuk description kita lewati. Selanjutnya kita akan mengisi responsibility yang sudah kita buat. Jangan lupa untuk effective date-nya kita pilih yang sama, yaitu 1 Januari 2026. Lalu untuk responsibility-nya kita masukkan yang sudah kita buat pada eh, responsibility di awal tadi, yaitu payable dan inventory. Ini kita boleh melakukan dengan kode kita. Tadi saya membuat dengan awali dengan SP12Y karena SP12 saya sudah sebelumnya, maka saya membuat responsibility baru dengan
kode inisial yang baru. Oke, kita akan memasukkan yang pertama pada responsibility yaitu eh, variable superuser. General variable superuser yang sudah kita buat tadi di awal adalah ini. Lalu untuk tanggalnya kita buat tanggal 1 Januari 2026. Description-nya kita kosongin saja. Selanjutnya kita bisa lakukan save atau kita bisa lakukan tab ke bawah. Ya, yang kedua adalah kita akan memasukkan responsibility inventory. Oke, ini juga sama, kita rubah tanggalnya. Lalu kita memasukkan kembali general ledger. Kita pilih general ledger. General ledger vision operation ya. General ledger, general ledger, kita tutup vision. Apakah mau? Oke, general ledger USA. General ledger USA ya, kita coba cari. General ledger vision operation. Oke, kita pilih yang ini. Tanggalnya kita effective date-nya kita samakan. Lalu kita memasukkan kembali yaitu sistem administration. Sistem administrator agar nantinya kita bisa melakukan action yang lainnya. Sistem administrator. Oke, oke nggak mau. Tekan sistem. Sistem. Kita boleh dengan huruf S ya. Oke, S. Nah, kita masukkan sistem administrator. Kita cari sistem administrator. Ini tadi. Oke, ini ya sistem administrator, sistem administration. Kita ini, lalu kita active date-nya kita samakan 1 Januari 2026. Enter. Selanjutnya kita save. Oke, sekarang kita sudah memiliki username dan responsibility. Selanjutnya kita akan coba masuk ke dalam user yang sudah kita buat. Jangan lupa ini biar tidak lupa ini nanti kita simpan masuknya kita bisa taruh di notepad. Oke, kita kembali ke sekarang kita sudah masuk di dalam browser menu operation, namun
kita akan logout terlebih dahulu dari login operation. Kita akan mengetes apakah user yang kita buat sudah berhasil. Ini kita masukkan. Lalu tadi kita sudah memiliki sandi yang awal yang nanti akan ketika masuk kita akan merubah. Oke, kita masukin dulu. Kita buat yang baru. Setelah itu submit. Terus dot yang nggak mau. Nah, lalu, ini ada error. Kita akan coba lagi. Kembali dulu, coba kita back. Ada apa ini? Saya nggak mau. Kita kita ketik manual. Lalu kita buka di Oke, satu, dua, tiga. Oke, kita masuk. Kita rubah. Kita apa kemarin? Password was not changed. Yes. Belum berhasil. Your new password must be parent from your password first. Bantu password. Oke. Oke, kita ganti. Sudah berhasil. Kita cek di dalam user kita, apakah responsibility yang sudah kita set up sudah muncul. Oke, di sini kita sudah bisa melihat kita sudah memiliki responsibility general ledger fusion operation. Kita juga sudah memiliki inventory super user dan juga payable super user. Begitu kita lanjut ke video berikutnya. Saya akan close terlebih dahulu.